Halo, Assalamualaikum Pak Kurnia. Waalaikumsalam, Bu Mita. Bagaimana nih kabar Pak Kurnia hari ini? Iya, baik, luar biasa, Bu Mita. Alhamdulillah. Maaf baru bisa telepon balik. Ada apa nggih Pak Kurnia tadi telepon saya? Iya, saya mau ngobrol-ngobrol nih, Bu Mita. Saya mau berkeluh kesah sedikit. Saya rasa Bu Mita orang yang tepat untuk diajak ngobrol-ngobrol tentang tentang permasalahan yang ada sekarang, Bu Mita. Kira-kira keluh kesah apa nggih Pak? Ingin tahu saya. Iya, begini Bu Mita. Jadi di kelas saya itu Bu Mita ya, di kelas saya itu siswanya itu heterogen, siswanya itu bervariasi Bu Mita. Ada yang pintar sekali, ada yang cepat dalam menanggapi materi, ada Iya. ya, tapi di satu sisi ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami sebuah materi yang saya berikan. Seperti itu Bu Mita. Oh, begitu nggih Pak. Jenengan ingin berkeluh kesah mengenai murid yang heterogen di kelas gitu nggih? Iya, benar sekali Bu Mita. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan Pak Kurnia dalam mengelola kelas yang kondisi muridnya heterogen? Iya, kalau boleh bicara Bu Mita ya, Oke. awalnya itu eh, metode pembelajaran yang saya gunakan itu loh Bu Mita, itu Nggih. sudah apa ya namanya ya, sudah melalui ceramah, sudah melalui demonstrasi atau peragaan. Kebetulan saya guru olahraga Bu Mita, jadi banyak demonstrasinya. Tapi asesmen formatif yang sudah dilakukan itu menunjukkan bahwa anak-anak itu cenderung bagaimana ya, banyak anak atau siswa yang tidak memahami konsep secara mendalam gitu Bu Mita. Hmm, Jadi siswa yang dengan kemampuan tinggi cenderung bosan seperti itu Bu Mita. iya. Sedangkan siswa yang merasa apa ya, merasa kemampuannya rendah itu malah sepertinya kok merasa tertinggal seperti itu Bu Mita. Oh, begitu. Untuk media pembelajaran sudah Bapak terapkan, nggih. Sebenarnya penyebabnya apa, nggih, Pak, nggih? Kalau saya lihat sih dari kondisinya, penyebabnya itu mungkin dari kurangnya pendampingan individu mungkin Bu Mita ya. Saya kurang kurang apa ya istilahnya ya, kurang dalam melakukan mengidentifikasi kemampuan seperti itu Bu Mita. Jadi ada anak yang membutuhkan pendampingan individu lebih, jadi saya lengahnya di sana. Ada yang anak yang cukup mahir atau sudah sangat mahir, itu kan Nggih. biasanya diberi tantangan yang lebih atau tugas yang menantang, seperti itu Bu Mita mungkin dari segi kebutuhan dalam pendampingan individu mungkin Bu Mita. Oh, jadi penyebabnya itu, nggih, Pak, kurangnya pendampingan individu, nggih. Iya, Mungkin benar. ada penyebab lainnya, Pak? Dari kurangnya pendampingan individu itu, penyebab lainnya ya mungkin sejalan dengan itu Bu Mita, jadi saya kesulitan dalam mengidentifikasi murid. Nah, saya sudah bicarakan tadi, jadi saya kesulitan dalam mengidentifikasi Hmm, kemampuan dan kebutuhan murid Bu Mita. Dari segi identifikasi itu mungkin ya Bu Mita ya. ya. Hmm, Oh, jadi penyebab lainnya yaitu identifikasi kebutuhan murid niku, nggih, Pak, nggih. iya betul Bu Mita, betul. Lalu, untuk strategi apa yang dapat Bapak terapkan pada anak-anak tersebut, Pak? Anak-anak yang heterogen itu tadi. Iya, kalau menurut saya strategi
Strateginya itu bisa dari mungkin ya Bu Mita ya, bisa dari penggunaan media yang variatif mungkin. Saya akan menyiapkan pembelajaran yang atau sumber belajar yang variatif seperti bahan bahan bacaan, gambar mungkin Bu Mita, gambar-gambar, poster atau bisa video singkat tentang presentasi saya, seperti itu dalam hal penggunaan media pembelajaran. Terus dalam hal yang lain mungkin membuat kelompok. Oh, Saya kelompokkan mungkin Bu Mita ya, saya kelompokkan anak sesuai dengan kebutuhannya. nggih, Mungkin nggih, seperti itu Bu Mita. nggih. Jadi di sini strateginya membuat media pembelajaran yang variatif nggih Pak, sama Iya pembentukan betul, kelompok pada murid. betul, Lalu Pak, betul. dalam pembagian kelompok itu apa yang dilakukan oleh Pak Kurnia? Nah, dalam pembagian kelompok itu saya yang pasti membagi kelompok dengan kebutuhan dan Oh, kemampuannya, Bu Mita. Jadi sekaligus dalam mengidentifikasi mungkin ya, dengan mengidentifikasi murid, siapa yang memerlukan pendampingan lebih seperti itu, siapa yang memerlukan intervensi di dalamnya, siapa yang bisa diberikan tantangan yang lebih seperti itu mungkin Bu Mita ya. nggih, bagus. Nah, di sini kan Pak Kurnia memberikan fasilitas tuh kepada murid yang memerlukan pendampingan. Nggih. Iya Nah, Bu Mita. lalu bagaimana dengan murid-murid yang lain, Pak, yang tidak membutuhkan Pak Kurnia? Maksudnya memang dianya memang lebih bisa gitu ketimbang Nah, iya kan seperti yang saya utarakan tadi Bu Mita ya. Jadi di samping saya melakukan pendampingan terhadap murid yang membutuhkan saya dalam intervensi itu, saya kan mengelompokkan Ibu Mita ya, nggih. mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalkan yang mahir nih, yang cukup mahir saya berikan biasanya berupa apa ya, kira-kira tugas mandiri seperti itu, Bu Mita. Tugas Oh, mandiri yang lebih menantang gitu, Bu Mita. nggih. Terus untuk yang satunya nih, untuk kelompok yang satunya rencananya saya akan memberi tugas tambahan berupa pembuatan presentasi seperti itu, Bu Mita, pembuatan Iya. presentasi atau pembuatan membantu teman-teman dalam kelompok yang lain, mungkin seperti itu, Bu Mita. Oh, bagus. Berarti di sini Bapak memberikan fasilitas tidak hanya kepada murid yang membutuhkan saja, nggih Pak, nggih. Jadi Ya, yang benar. murid kurang membutuhkan fasilitas ke Pak Kurnia itu diberikan juga. Pokoknya di sini perannya jenengan seperti itu. Lalu Pak, adakah prioritas yang akan dilaksanakan dalam rencana aksi Bapak ini? Tentunya ada ya, Bu Mita ya. Oke. Prioritasnya mungkin ya sebelum saya menyiapkan pengelompokan, mungkin ya saya melakukan asesmen awal, mendiagnosa, mengidentifikasi mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan Oke. setiap murid itu. Jadi itu membantu saya tentunya Bu Mita untuk memahami siapa saja yang memerlukan pendampingan seperti yang saya katakan tadi ya, untuk siapa saja yang diberikan tantangan yang lebih lagi. Nah, seperti itu Bu Mita, mungkin prioritasnya saya akan melakukan identifikasi terhadap murid. Selanjutnya mungkin bisa dengan memberi pembelajaran yang berdiferensiasi baik konten maupun prosesnya, baik dari media pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Bu Mita. Wah, keren ya, sudah ada pembelajaran berdiferensiasi di sini, salut. Kira-kira kapan ini Pak bisa dilaksanakan?
Untuk jangka waktunya mungkin saya, karena ini tahapnya masih awal, jadi Oke. mungkin minggu depan saya sudah mulai memodifikasi modul ajar yang untuk minggu depannya lagi, Bu Mita. Seperti Oh, itu, Bu Mita. oke. Lalu Pak, siapa kira-kira yang akan membantu Pak Kurnia dalam terlaksana kegiatan ini? Terlaksananya untuk kegiatan ini tentunya karena ini saya guru PJOK, Bu Mita ya, Oh, jadi nggih. harus apa ya, harus kolaborasi dengan atau iya, kolaborasi aktif dengan rekan guru kelasnya. Kebetulan saya di sini Kolab guru PJOK nggih. Jadi guru Oke. kelasnya itu ada 2, muridnya juga cukup banyak. Jadi mungkin yang membantu saya ya, saya kolaborasi dengan rekan sejawat dalam hal rencana aksi yang akan saya lakukan. Seperti itu, Bu Mita. Begitu. Jadi akan berkolaborasi aktif dengan rekan guru-guru jenengan, nggih. Iya, Bu Mita. Nah, lalu untuk dukungan seperti apa yang Bapak Kurnia ini butuhkan dari pihak sekolah, Pak? Nah, terkait dukungan mungkin ya, Bu Mita ya, terkait dukungan yang jelas, eh dari pihak sekolah sendiri selaku lembaga pasti ada supervisor atau kepala sekolah. Yang jelas saya minta dukungan lebih dari kepala sekolah berupa Oke. berupa ya koordinasi dengan kepala sekolah. Saya akan Nggih. koordinasi dengan kepala sekolah, tentunya hasilnya nanti saya diskusikan dengan rekan-rekan untuk sesegera mungkin. Seperti yang tadi, saya akan memodifikasi modul belajar supaya lebih, lebih berpusat pada murid, seperti itu, Bu Mita, mungkin. Bagus sekali. Nah, lalu Pak, eh, ketika Bapak mau melaksanakan realisasi tadi ya, bagaimana Bapak akan memantau perkembangan murid Bapak tersebut? Iya, untuk memantau perkembangan mungkin dengan, melakukan asesemen ya, di samping dengan melakukan asesemen juga saya koordinasi dengan koordinasi dengan rekan-rekan guru yang lain di kelas-kelas Iya. yang lain. Saya akan melakukan komunikasi aktif sehingga apa ya, perkembangan anak-anak, terus minat belajarnya, juga kemampuannya akan terus saya pantau sehingga ini bisa jadi berkelanjutan, seperti itu, Bu Mita. Oh, seperti itu. Jadi bisa berkelanjutan nggih Pak dengan adanya Iya, asesmen dan komunikasi yang baik tentunya nggih. iya benar, Bu Mita. Nah, dari percakapan kita ini Pak, nah Pak Kurnia sudah mendapatkan apa nih? Waduh, luar biasa sekali. Ternyata setelah apa ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Mita, akhirnya saya secara secara tidak sadar ini, Bu Mita ya, secara tidak sadar muncul solusi dalam diri saya ternyata, Bu Mita. Ternyata Alhamdulillah. ya, ternyata apa ya, pentingnya fleksibilitas dalam mengajar itu juga penting, Bu Mita. Jadi saya juga menangkap tadi, saya juga harus banyak terlibat untuk siswa, seperti itu, Bu Mita. Terus untuk ternyata siswa itu membutuhkan dukungan yang lebih dari saya, seperti Nggih, itu, Bu Mita. nggih. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu semoga sukses nggih Pak dalam pelaksanaannya nggih. Terima kasih, Bu Mita, luar biasa sekali mendapatkan solusi lebih karena apa ya, sesi percakapan ini. Oke. Maaf mengganggu waktunya, Bu Mita. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kurnia. Iya, Bu Mita, maaf ya tadi tidak sempat mengangkat telepon karena masih dalam perjalanan. Apa kabar nih Bu Mita nih? Alhamdulillah baik. Di sini saya Pak luar biasa, alhamdulillah. Baik, baik sekali. Ada apa nih kira-kira Bu Mita nih? Begini, Pak. Eh, mungkin ini Pak Kurnia orang yang tepat untuk diajak berdiskusi ya mengenai unek-unek saya. Saya ini punya unek-unek, Pak, mengenai murid saya yang minat belajarnya itu mulai turun, Pak. Padahal biasanya anak tersebut itu rajin gitu, Pak. Namun sekarang itu sebaliknya, seperti itu. Oh iya, begitu ya. Jadi Oke, ingin ingin curhat nih istilahnya berarti ya Bu Mita ya. curhat, Pak, Iya, ya. ingin berkeluh kesah Mm-mm. terkait dengan minat belajar muridnya Bu Mita yang Turun. turun seperti itu ya Bu Mita ya. Oke, Seperti itu. Baik kalau seperti itu. Kalau boleh tahu nih Bu Mita nih, oke. penyebabnya apa kira-kira Bu Mita? Kalau menurut saya ya Pak, penyebabnya murid saya itu eh, minat belajarnya turun itu karena anaknya sering main game itu Pak. Jadi Mmm, main game, jadi yaitu game terus HP, terus di dalam kelas game, di luar kelas game gitu. Jadi untuk begitu ya. belajarnya turun. Nggih. Iya, seperti itu ya. Hmm, Jadi, eee, main game terus ya, kelihatan dari minatnya turun karena sering main game, seperti itu ya, Bu Mita, ya? Lalu menurut Bu Mita nih, nggih. ada penyebab yang lain atau tidak? Kalau menurut saya itu penyebab lain karena kurangnya motivasi belajar dari anaknya, gitu, Pak. Iya iya iya, Moti- motivasi. Motivasi belajar itu kan penting untuk anak, ya. Mungkin itu sedang turun atau bagaimana. Sebab anaknya itu rajin sebenarnya, Pak. Rajin, dari awal rajin, kok akhir-akhir ini anaknya mulai turun minat belajarnya seperti itu. Iya, benar. Oke, Nah, dari segi minat belajar mulai turun ya, Bu Mita, ya? oke. Baik, Bu Mita. Perasaannya bagaimana sekarang Bu Mita? Perasaannya terkait siswa yang minatnya tiba-tiba turun seperti itu loh. Perasaan saya Perasaannya tentu gitu. sebagai di sini saya sebagai wali kelasnya dia, nggih, Pak. Iya, Menyayangkan kejadian ini sebab anak ini merupakan salah satu pentolan saya di dalam kelas. Kok tiba-tiba minat belajarnya itu loh turun. Saya sangat menyayangkan sekali itu, Pak. Nggih. seperti itu Bu Mita ya. Iya. Baik Bu Mita. Menurut Bu Mita nih, apa langkah yang dilakukan untuk situasi seperti ini? Menurut Bu Mita nih. Kalau menurut saya itu ya, langkah yang tepat yaitu saya ingin mendekati anak ini dulu. Saya ajak bicara, saya tanyakan kenapa kok tiba-tiba seperti ini, mungkin ada masalah atau apa, seperti itu, Bapak. Langkah-langkahnya ya. Iya, Baik, baik Bu Mita, bagus. nggih. Jadi rencana yang akan dilakukan terkait itu ya di apa ya, dikomunikasikan lagi, benar seperti itu Bu Mita? Nggih, saya ingin komunikasi sama anaknya itu, Pak, supaya Iya. saya tahu kenapa dia seperti itu, pentolan saya ya. Iya, baik Bu Mita. Mungkin ada hal lain yang akan dilakukan Bu Mita? Mungkin kalau pendekatan awal dalam hal komunikasi ini kurang berjalan dengan baik, apabila anaknya tetap seperti itu, saya akan inginnya mendatangkan orang tuanya, Pak, ke sekolah, begitu. Oke oke. Nggih. Oke, jadi mendatangkan orang tua ya Bu Mita ya? Iya, biar kami bisa komunikasi dengan orang tuanya juga, seperti itu. Mmm,
Sudah berkomunikasi dengan orang tua, lalu menurut Bu Mita nih, sekarang Nggih. strategi apa yang dilakukan? Strateginya, Bu Mita. Strateginya tentu sebelum mendatangkan orang tua kan di sini perlu ini ya Pak ya. Kan kalau di sekolah punya aturannya sendiri. Kalau ingin mendatangkan orang tua harus ada surat panggilan dari BK. Nah, di situ nantinya saya ingin minta tolong, minta bantuan kepada guru-guru BK di sana untuk membuatkan surat untuk orang tua si anak ini gitu. Kalau dimungkinkan untuk memanggil orang tuanya. Seperti itu, Bapak. Iya, Bu Mita, baik. Jadi selain komunikasi dengan anaknya yang tadi disebutkan Bu Mita, juga berkolaborasi seperti itu Bu Mita ya. Nggih, Kolaborasi betul. dengan rekan guru yang lain kebetulan dari pihak BK. Nggih, seperti itu, Bapak. Lalu ada prioritas mungkin Bu Mita dalam melakukan rencana aksi ini? Prioritas utama saya itu, ya itu tadi Pak, ingin memanggil anaknya terlebih dahulu, melakukan pendekatan, menanyakan kenapa ini terjadi, menanyakan hal-hal apa saja, seperti ada masalah apa ada kurangnya motivasi dari anak itu sendiri, atau sedang jenuh atau bagaimana. Biasanya dia itu semangat sekolahnya, belajarnya rajin di sekolah, tiba-tiba kondisinya menurun seperti ini. Makanya dari situ saya ingin menggali lebih dalam dari diri anak tersebut. Makanya saya ingin mengajak komunikasi dengan baik kepada murid itu. Iya, jadi prioritas utamanya komunikasi dengan murid ya Bu Mita ya. Oke, begitu. Bicara tentang rencana aksi nih, Oke. mungkin jangka waktu untuk rencana aksi ini kapan? Insya Allah akan saya lakukan secepat mungkin Pak. Kalau misalkan besok saya ini ada waktu, insya Allah besok saya langsung ketemu anaknya. Begitu. Jadi biar cepat terselesaikan, biar tidak banyak unek-unek saya. Ini nggih Pak. Iya, baik Bu Mita. Oke. Dalam melakukan aksi yang sudah diutarakan Bu Mita nih, Nggih. siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Mita? Kira-kira yang bisa membantu tentunya apa ya Pak ya? Pihak BK itu Pak, kalau misalkan dimungkinkan anaknya tidak kooperatif dalam komunikasi dengan saya, maka saya harus mendatangkan orang tua ke sekolah. Jadi saya butuh surat dari BK itu dalam hal pemanggilan orang tua anak. Begitu, Bapak. Baik, Bu Mita. Nggih. Baik. Lalu dalam hal ini ya, Bu Mita ya, Nggih. dukungan seperti apa yang kira-kira Bu Mita butuhkan? Dukungan tentu dukungan terhadap waktu nggih, Pak. Kalau tidak ada waktu itu susah untuk ketemu anaknya gitu. Nggih. Baik. Dukungan terhadap waktu ya Bu Mita ya. Kalau tidak ada waktunya tidak bisa dilakukan. Iya. Lalu menurut Bu Mita nih, bagaimana tindak lanjut agar tetap berkesinambungan ini Bu Mita? Aksi yang dilakukan Bu Mita. Nah, biar ini terlaksana terus-menerus atau continuous ya Pak ya. Dalam pelaksanaan ini, setelah saya melakukan ke anak tersebut, Iya, saya akan melihat kembali bagaimana anak ini dalam pembelajaran, apakah tetap sama atau sudah ada motivasi lagi untuk belajar. Jadi di sini saya memantau, begitu, memantau anak tersebut, gitu. baik, bagus sekali. Dalam obrolan ini nih, kira-kira apa hal yang didapatkan nih, Bu Mita nih? Wah, banyak kayaknya ya Pak ya. Dari tadi kita ngobrol, sesi ngobrol
unek-unek saya. Alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Pak Kurnia yang hebat ini, alhamdulillah saya mulai memiliki pandangan untuk menyelesaikan permasalahan anak saya ini, Pak. Anak di kelas saya yang awalnya minat belajarnya itu tinggi, sekarang tiba-tiba mulai menurun begitu. Alhamdulillah, terima kasih nggih Pak atas Pak Kurnia ini saya bisa menemukan pikiran yang terbuka. Jadi unek-uneknya sedikit menghilang. Iya, Bu Mita, saya juga terima kasih Bu Mita sudah percaya istilahnya ngobrol-ngobrol bersama saya, Bu Mita ya. Mohon maaf kemarin-kemarin tidak mengangkat teleponnya karena masih di jalan seperti itu. Saya menunggu sekali itu, Pak. Iya, terima kasih Bu Mita. Sama-sama. Saya akan melanjutkan perjalanan nih Bu Mita ya. Karena masih ngasih berdina. Oh, tidak apa-apa Bu Mita. Makasih Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.